Kembali lagi dengan saya, Najmu Kalam. Ketika cinta mengingatnya, ketika rindu memikirkannya, ketika Allah adalah segala-galanya untuk kita semua. Sudahkah kita di dalam hari-hari hanya mengingatnya selalu dan selamanya? Allahu a'lam. Ketika di pembahasan awal saya mengajak berbincang ringan tentang beberapa poin yang sudah menjadi aktivitas atau kebiasaan manusia ketika manusia hidup di dunia, yaitu ketika manusia makan, bagaimana ketika manusia itu minum, bagaimana ketika misalkan manusia juga teratur dalam tidur, dan ketika konteks yang lebih spesifik tentang perempuan, bagaimana seorang perempuan menggunakan hijab atau landasan yang menjadikan ketika seorang perempuan berhijab, ketika semua itu landasannya, konteks yang dilakukan semua itu adalah karena Allah atas dasar keyakinan manusia itu terhadap Allah, bukan selainnya. Dan selanjutnya saya juga membahas tentang spesifik tugas perempuan untuk menjadi seorang pendidik dan menjadikan rumah sebagai madrasah atau sekolah untuk anak-anaknya, dalam konteks bagaimana ketika seorang perempuan mendidik anak-anaknya dan misalkan menjadikan anak-anak itu yakin kepada Allah dengan benar. Bahkan selanjutnya saya juga membahas tentang cinta, bagaimana cinta yang seharusnya, untuk siapa cinta yang seharusnya, dan bagaimana tentang cinta yang misalkan ada pada manusia, cinta terhadap sesuatu yang ada di sekeliling kita. Itu hanya sekedar pembicaraan ringan dari ketika manusia harus bersiap ke hukum-hukum Allah selanjutnya yang begitu jelas yang ada di dalam Al-Quran, ketika ayat demi ayat itu membahas tentang bagaimana keharusan-keharusan yang harus dilakukan oleh manusia ketika atas kehendak Allah menurunkan Al-Quran yang bisa dijadikan pedoman untuk hidup manusia di seluruh alam. Konteksnya dari awal sampai akhir, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, yang jumlahnya begitu banyak. Bagaimana kita misalkan menjadikan ayat-ayat itu akhirnya kita paham dan kita melakukannya perintah demi satu perintah dari setiap ayat-ayat yang ada. Apakah misalkan Anda semua yakin untuk melakukannya, atau masih ada keraguan di dalamnya, atau sama sekali tidak mau melakukannya? Itu adalah pilihan dari setiap keyakinan manusia itu sendiri. Seperti halnya tentang keyakinan kepada Allah itu sendiri. Ketika saya melihat fenomena yang begitu banyak, dan bahkan diceritakan di dalam Al-Quran itu sendiri, ketika manusia itu ada yang yakin kepada Allah dengan benar, ada yang mengingkarinya
Dan ada satu golongan ketika misalkan di situ hanya berpura-pura, dalam konteks adalah orang-orang Allahu a'lam. Itu 3 poin kondisi manusia ketika misalkan bagaimana keyakinan manusia itu terhadap Allah. Semuanya sepertinya tahu, semuanya sepertinya mendengar istilah itu. Ketika yakin kepada Allah itu adalah orang-orang mukmin, dinyatakan. Ketika misalnya orang yang ingkar kepada Allah, tidak meyakini adanya Allah, itu adalah orang-orang kafir. Dan ketika orang yang misalkan berpura-pura dalam tanda kutip tidak sebenarnya meyakini dengan Allah, itu adalah bentuk atau misalkan dari konteks manusia seperti itu dikategorikan manusia yang munafik. Saya hanya ingin mengajak ketika misalkan saat ini untuk mawas diri terhadap diri masing-masing. Ketika diri berada di mana? Apakah diri berada di golongan orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah dengan benar tanpa keraguan sedikit pun dalam hal apapun terhadapnya, yaitu Allah, atau diri termasuk orang-orang yang ingkar dalam konteks tidak yakin adanya Allah. Ketika misalkan yang saya lihat ketika populer bahasa yang digunakan itu adalah ateis untuk era sekarang, menurut saya itu adalah konteks ketika misalnya saya menilai manusia itu tidak meyakini adanya Allah. Dan yang ketika saya pahami dari fenomena itu, sepertinya ketika apapun yang ada pada dirinya itu yang dijadikan rujukan. Ketika misalkan orang-orang ateis itu adalah ketika ilah itu adalah dirinya, semua itu adalah berawal dari diri. Wallahu a'lam. Dan ketika berbicara konteks misalkan sesuatu yang lain, ketika berbicara orang-orang munafik, ketika dibahas sepertinya seolah-olah mereka yakin ke Allah, tapi nyatanya mereka tidak mau melakukan hukum-hukum Allah dengan benar. Sepertinya mereka yakin ke Allah, tapi mereka berusaha keluar dari zona keharusan yang harus dilakukan sebagai seorang hamba di hadapannya. Wallahu a'lam. Itu hanya penggambaran secara umum tentang kondisi manusia yang ada, dan itu selaras sesuai dengan yang dibahas di dalam Al-Quran ketika ada 3 kategori manusia ketika ditinjau dari sudut pandang keyakinannya terhadap Allah. Wallahu a'lam. Itu hanya sekedar selayang pandang, itu hanya sekedar sebuah sudut pandang, itu hanya sekedar sebuah pemaparan awal dari sesuatu yang akan saya bahas selanjutnya ketika saya begitu tergugah, ketika saya begitu terperangah melihat kondisi manusia di zaman sekarang, yang ketika saya melihat begitu manusia sudah banyak melupakan Allah dan tidak lagi menjadikan Allah adalah segala-galanya di dalam hidupnya. Begitu banyak sesuatu selainnya yang dijadikan ilah oleh manusia. Wallahu a'lam. Saya tidak bermaksud menggurui atau ikut campur dari apa yang menjadi pilihan Anda yang ada di luar sana.
hanya ingin berbagi sedikit pendapat, sharing tentang sesuatu ya, ketika Masya Allah, mudah-mudahan apa yang saya nyatakan itu bermanfaat. Wallahu a'lam. Untuk selanjutnya kita membahas sesuatu yang penting dari apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai bukti tanggung jawab dari ketaatan yang dinyatakan manusia ketika manusia menyatakan dirinya taat atau apapun itu yang dinyatakannya. Wallahu a'lam. Ketika cinta begitu menyeruak di dalam dada, ketika bukti cinta itu adalah tunduk terhadapnya, ketika bukti cinta itu adalah taat terhadap semua aturannya, ketika bukti cinta adalah menghambakan diri terhadapnya dan bersiap melakukan hukum-hukumnya. Wallahu a'lam. La haula quwata illa billah. La haula quwata illa billah.